Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pengisian SPT masa pajak penghasilan pasal 21 atau pasal 26. Nah, setelah sebelumnya teman-teman telah menghitung pajak penghasilan pasal 21. Kemarin ada beberapa contoh kasus ya. Nah, setelah melakukan penghitungan PPh pasal 21, maka hasil penghitungan tersebut akan dilaporkan dalam surat pemberitahuan atau SPT masa pajak penghasilan pasal 21 atau pasal 26. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi dari SPT masa PPh pasal 21 atau 26 adalah untuk melaporkan pemotongan PPh pasal 21 atau pasal 26. Nah, yang memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT masa PPh pasal 21 atau 26 di sini merupakan pemberi kerja atau perusahaan. Jadi, setiap perusahaan wajib untuk melaporkan hasil pemotongan pajak pasal 21 pegawainya. Nah, untuk melakukan pengisian SPT masa PPh pasal 21 atau 26, di sini kita memerlukan formulir SPT masa. Dalam hal ini kita menggunakan formulir 1721. Nah, untuk formulir SPT masa sendiri terdiri dari beberapa lampiran, mulai dari lampiran pertama sampai dengan lampiran ketujuh. Nah, masing-masing formulir di sini memiliki fungsi. Serta di sini ada dua macam bukti pemotongan, yaitu formulir A1 dan A2. Selanjutnya yang perlu kita cermati juga adalah informasi perusahaan, yang mana terdiri dari identitas perusahaan, mulai dari alamat, NPWP, juga ada data hasil pemotongan pajak penghasilan pasal 21 oleh perusahaan. Di sini terdapat beberapa data ya, mulai dari pegawai tetap sampai dengan pegawai lepas yang dipekerjakan oleh perusahaan. Nah, nominal yang dipotong. Nominal PPh yang dipotong yang tercantum di sini sebelumnya sudah melalui penghitungan PPh pasal 21 sebagaimana yang telah teman-teman lakukan sebelumnya. Jadi tidak serta-merta muncul angka seperti yang tercantum di sini ya. Jadi sebelumnya sudah ada perhitungannya. Baik, kita masuk ke formulir SPT masa PPh pasal 21 atau pasal 26. Kita mulai dengan pengisian formulir 1721. Di sini terdapat beberapa bagian yang harus teman-teman isi. Yang paling penting di sini adalah pengisian masa pajak. Sehingga diketahui SPT masa ini digunakan untuk melaporkan
pemotongan pajak pada bulan keberapa dan tahun keberapa. Nah, untuk mengisi masa pajak di sini, kita perlu memperhatikan informasi perusahaan. Yang mana pada kasus ini, di PT Sangkuriang ya, berdasarkan data yang tertera adalah hasil pemotongan pajak penghasilan atas gaji karyawan pada bulan Juli 2016. Maka, masa pajak pada SPT masa kita isikan dengan bulan Juli, yaitu bulan ke-7 tahun 2016. Saya ulangi lagi, untuk pengisian masa pajak, kita harus memperhatikan informasi perusahaan. Pada bulan apa perusahaan melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Dalam hal ini adalah bulan Juli 2016. Selanjutnya, di sini kita diminta untuk memilih jenis SPT yang kita laporkan. Nah, karena ini SPT pertama ya, baru pertama kali mau melaporkan SPT, maka kita beri tanda silang pada kotak SPT normal. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian A. Di sini adalah identitas pemotong. Mulai dari nomor NPWP sampai dengan nomor telepon. Kita perlu memperhatikan kembali informasi perusahaan. Di sini sudah tertera mulai dari nama perusahaan, alamat, serta NPWP. Maka kita cukup isikan sebagaimana dari informasi perusahaan. Mulai dari NPWP, sampai dengan nomor telepon. Di sini nama perusahaannya PT Sangkuriang, kemudian alamatnya sebagaimana yang tercantum pada informasi perusahaan, begitu juga dengan nomor telepon. Baik, itu untuk pengisian bagian A. Selanjutnya kita masuk ke bagian B. Bagian B di sini dituliskan beberapa penerima penghasilan. Tadi dari pegawai tetap hingga yang ke-10 di sini. Nah, untuk mengisikan ini kita harus menyesuaikan informasi perusahaan. Jenis pegawai apa saja yang ada di perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan memperkerjakan 3 pegawai tetap, yaitu Yasinta, Stefanus, dan Elizabeth. Kemudian ada 1 pensiunan. Serta untuk pegawai lepas sendiri, perusahaan juga pernah menggunakan jasa konsultan, kemudian memperkerjakan juru taman, serta ahli mesin dari luar negeri. Nah, ini nanti kita isikan di SPT. Berapa nominal PPh yang dipotong atas penghasilan dari masing-masing karyawan. Adapun pengisiannya perlu kita perhatikan di sini ada ketentuannya. Yang pertama adalah untuk pegawai tetap. Di sini perlu kita isikan berapa jumlah penerima penghasilan, berapa penghasilan brutonya, serta jumlah pajak yang dipotong. Nah, yang diisikan di SPT ini adalah jumlah kumulatif atau jumlah keseluruhan. Jadi, misalkan perusahaan memiliki 2 pegawai tetap, maka di sini kita isikan 2 pegawai tetap. Nah, dalam hal ini PT Sangkuriang memperkerjakan 3 pegawai tetap. Maka di kolom jumlah penerima penghasilan kita isikan angka 3 sesuai dengan jumlah pegawai tetap di PT Sangkuriang. Kemudian untuk penghasilan brutonya, di sini kita isikan jumlah keseluruhan, baik dari Yasinta, Stefanus maupun Elizabeth.
Sini kita jumlahkan, hasilnya sekian ya. Lalu untuk jumlah pajak yang dipotong juga kita jumlahkan sesuai dengan nominal yang ada. Bentar, ini ada koreksi ya. Baik, saya ulangi lagi. Jumlah yang dituliskan di SPT di sini merupakan jumlah kumulatif atau jumlah keseluruhan dari pajak yang telah dipotong perusahaan. Dalam hal ini adalah khusus untuk pegawai tetap. Yang mana pajak yang telah dipotong di sini, jumlah yang tertuliskan di sini sebelumnya telah dihitung sebagaimana mekanisme penghitungan yang telah teman-teman lakukan sebelumnya. Seperti itu ya. Kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Nah, karena perusahaan di sini memiliki satu pensiunan, yang mana pensiunan di sini menerima dana pensiun dari perusahaan, maka oleh PT Sangkuriang perlu dilaporkan juga. Dalam hal ini kita isikan pada baris yang kedua, yaitu untuk penerima pensiunan berkala. Untuk jumlah penerima penghasilannya ada satu saja, yaitu Bapak Bastian. Untuk penghasilan brutonya juga kita isikan di sini senilai 5 juta. Selanjutnya pajak yang dipotong 18.000 rupiah. Baik, saya ulangi lagi. Untuk penerima pensiunan berkala di sini kita peroleh dari penghitungan pajak penghasilan perusahaan, dalam hal ini untuk penerima pensiunan. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah kita lihat untuk pegawai lepas. Di sini ada konsultan, juru taman, dan ahli mesin dari Jerman. Nah, ketiganya ini juga harus kita laporkan dalam SPT masa. Untuk pengisiannya kita sesuaikan dengan ketentuan yang ada. Yang pertama adalah untuk konsultan. Konsultan di sini termasuk dalam tenaga ahli, seperti halnya akuntan dan lain sebagainya. Maka untuk penghasilan bruto serta PPh yang dipotong di sini kita tuliskan di baris keempat dengan poin 4D, tenaga ahli. Kita isikan di sini satu penerima penghasilan yaitu konsultan, kemudian penghasilan brutonya juga kita isikan di sini. Untuk PPh-nya kita isikan juga. Nah, hasil kita mengetahui di sini PPh yang dipotong adalah 250.000. Nah, 250.000 ini juga kita peroleh dari hasil penghitungan pajak penghasilan atas tenaga ahli sebagaimana yang teman-teman lakukan kemarin ya, seperti yang dicontoh. Kemudian di sini ada juru taman. Juru taman di sini termasuk dalam pegawai tidak tetap atau pegawai lepas. Maka untuk penghasilan bruto dan PPh yang dipotong di sini
kita isikan di baris yang ketiga, yaitu rincian pajak penghasilan untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Kita tuliskan untuk penerima penghasilannya 1. Jurutaman memperoleh penghasilan bruto senilai 5 juta, kemudian pajak yang dipotong 25.000. Baik, saya ulangi sekali lagi. Untuk pegawai yang dipekerjakan harian atau yang namun penerimaannya diberikan setiap 1 bulan atau upah borongan atau upah mingguan, maka nanti dimasukkan ke baris yang ketiga untuk jenis pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Selanjutnya, di sini ada ahli mesin dari Jerman, artinya perusahaan memperkerjakan tenaga kerja luar negeri, yang mana dalam hal ini ahli mesin dari Jerman ini termasuk dalam wajib pajak luar negeri. Maka untuk melaporkan hasil pajak penghasilan yang dipotong, kita masukkan ke baris yang ke-10, yaitu untuk wajib pajak luar negeri. Di sini kita isikan 1. Kemudian penghasilan brutonya 25 juta serta PPh yang dipotong 25 serta PPh yang dipotong 5 juta. Baik, itu untuk pengisian SPT masa halaman yang pertama. Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua atau halaman 2, yaitu pada bagian C, objek pajak final yang dipotong perusahaan. Nah, karena di sini berdasarkan data dari informasi perusahaan tidak tertera pemotongan PPh final oleh perusahaan, maka bagian C ini cukup kita lewati. Kita lanjutkan ke bagian terakhir, yaitu bagian pernyataan dan tanda tangan pemotong. Nah, karena dari informasi perusahaan tidak diterangkan secara spesifik pihak perwakilan perusahaan yang melakukan pemotongan, maka kita asumsikan pemotongan atau pelaporan PPh pasal 21 di sini dikuasakan, sehingga kita beri tanda silang pada kotak kuasa. Kemudian untuk namanya bisa diisikan nama teman masing-masing. Kemudian tanggalnya. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah tanggal pelaporan SPT. Berdasarkan ketentuan, batas akhir pelaporan SPT masa adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, karena di sini kita melaporkan pemotongan pajak pada bulan Juli 2016, maka batas akhir pemotongannya yaitu tanggal 20 bulan Agustus tahunnya 2016. Saya ulangi kembali, batas akhir
pelaporan SPT massa PPh pasal 21 atau 26 adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi nanti menyesuaikan pelaporan SPT-nya bulan apa. Selanjutnya adalah tempat. Di sini bisa diisikan berdasarkan alamat perusahaan, yaitu di Bandung ya. Baik, yang terakhir adalah tanda tangan. Di sini nanti bisa ditandatangani. Bagian ini harus ditandatangani ya, karena termasuk bagian penting yang harus diisi untuk mengesahkan SPT massa yang telah kita isi. Selanjutnya kita akan mencoba mengisi lampiran pertama untuk SPT massa PPh pasal 21 atau pasal 26. Di sini bisa dicermati, sudah tertulis ya. Untuk formulir 1721 lampiran pertama di sini digunakan untuk mendaftar pemotongan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap dan penerima pensiun. Maka yang dicantumkan pada formulir ini khusus untuk pemotongan PPh pasal 21 atas pegawai tetap dan pensiunan perusahaan. Saya ulangi kembali, pada formulir 1721 lampiran pertama hanya untuk mendaftar pemotongan PPh pasal 21 atas pegawai tetap dan pensiunan. Nah, jadi kita perlu melihat kembali dari informasi perusahaan. Di sini PT Sangkuriang memiliki 3 pegawai tetap serta 1 pensiunan. Sehingga yang diisikan pada lampiran pertama di sini cukup atas nama Yasinta, Stefanus, Elizabeth, dan Bastian selaku pensiunan. Sedangkan untuk pegawai lepas, yaitu konsultan, juru taman, dan ahli mesin dari luar negeri, tidak perlu diikutsertakan dalam formulir 1721 lampiran pertama. Nah, kembali ke pengisian lampiran pertama. Ada beberapa bagian juga yang perlu kita isi. Yang pertama adalah masa pajak, sama ya seperti pada formulir yang sebelumnya. Masa pajaknya yaitu bulan Juli tahun 2016. Kemudian di sini ada 2 kotak. Kita perlu memilih salah satu, apakah 1 masa pajak atau 1 tahun pajak. Nah, karena di sini kita mengisinya SPT massa, maka yang kita beri tanda silang adalah yang pertama, yaitu untuk 1 masa pajak. Untuk NPWP pemotongnya bisa diisikan NPWP perusahaan. Nah, baik, kita masuk ke tabel daftar pemotongan pajak penghasilan. Di sini yang perlu kita isikan yang pertama NPWP wajib pajak atau pegawai, kemudian nama wajib pajak, lalu jika ada atau di informasi perusahaan dicantumkan, diisikan juga nomor bukti pemotongan serta tanggalnya. Nah, kemudian untuk kode pajaknya, di sini kita bisa melihat pada formulir sebelumnya, pada induk SPT ya. Di sini untuk kode pajak pegawai tetap, ini ya kodenya ya. Nah, kita samakan. Begitu juga untuk pensiunan juga kita samakan dengan kode pajak yang tercantum pada formulir induk. Kemudian untuk penghasilan brutonya juga kita isikan sesuai data
atau informasi perusahaan, serta untuk PPh yang dipotong juga ya. Nah, perlu diingat kembali bahwa jumlah PPh yang dipotong di sini sebelumnya telah melalui penghitungan PPh pasal 21 sebagaimana yang telah teman-teman lakukan sebelumnya. Kemudian untuk masa perolehan pajak di sini bisa dituliskan bulan Juni, bulan Juli ya. Bulan Juli tahun 2016. Sesuai dengan yang lainnya, isikan bulan Juli 2016. Baik, itu untuk pengisian formulir 1721 lampiran pertama. Selanjutnya kita akan belajar mengenai pengisian bukti pemotongan PPh pasal 21. Dalam hal ini kita menggunakan formulir A1, yaitu bukti pemotongan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap atau penerima pensiun. Nah, untuk mengisi bukti pemotongan ini, kita ambil salah satu soal atau kasus yang telah teman-teman kerjakan sebelumnya. Dalam hal ini saya mengambil kasus pemotongan PPh pasal 21 atas karyawan bernama Rinasti yang bekerja di PT Sinar Sehat. Nah, teman-teman kemarin sudah melakukan penghitungan PPh pasal 21 atas gaji Rinasti ya. Nah, nanti hasil penghitungan ini, rincian penghitungan ini akan kita laporkan menggunakan bukti pemotongan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap. Baik, kita masuk ke pengisian formulir. Di sini yang pertama harus kita isikan adalah NPWP pemotong dan nama pemotong. Di sini kita isikan nama perusahaan tempat Rinasti bekerja, yaitu di PT Sinar Sehat. Nah, karena di contoh soal belum dicantumkan NPWP-nya, maka di sini kita kosongi dulu. Namun jika di informasi perusahaan sudah diketahui secara lengkap NPWP perusahaan atau NPWP pemotong, maka bagian ini harus diisi. Selanjutnya yaitu masuk ke bagian A, yaitu identitas penerima penghasilan. Dalam hal ini kita isikan data Rinasti mulai dari NPWP, nama, kemudian status dari Rinasti. NPWP-nya bisa kita tuliskan di sini berdasarkan informasi perusahaan ya. Kemudian untuk namanya bisa kita tuliskan juga, alamat jika diketahui alamatnya, kemudian jenis kelaminnya kita silang perempuan ya. Kemudian untuk statusnya kita cantumkan juga. Nah, karena di sini status Rinasti belum menikah dan tidak memiliki tanggungan, maka kita isikan TK, lalu tanggungannya 0. Baik, itu untuk pengisian identitas penerima penghasilan atau identitas pegawai. Selanjutnya, kita akan mengisikan rincian penghitungan PPh pasal 21 atas Rinasti. Yang pertama di sini kode pajaknya kita isikan untuk
kode pajak pegawai tetap adalah yang pertama di sini. Untuk yang 02 di sini untuk pensiunan. Nah, karena bukti pemotongan formulir A21 ini hanya khusus untuk pegawai tetap atau pensiunan, maka pilihan kode pajaknya di sini juga hanya ada 2. Baik, kita masuk ke penghitungan penghasilan bruto. Pastinya teman-teman masih ingat ya untuk penghitungan penghasilan bruto. Yang pertama adalah gaji pokok atau pensiunan bagi penerima dana pensiun. Nah, karena dalam hal ini kasus kita adalah penghitungan untuk pegawai tetap, maka kita isikan gaji dari dinasti, yaitu sebesar 5 juta rupiah. Selanjutnya, ada beberapa penambahan atas untuk menghitung penghasilan bruto ya, ada tunjangan, honorarium, dan lain sebagainya. Nah, di sini diketahui Rinasti menerima tunjangan struktural sebesar 2.500.000. Maka tunjangan struktural ini kita masukkan ke bagian yang ketiga, tunjangan lainnya. Untuk yang lainnya kita kosongkan karena tidak ada ya. Selanjutnya yaitu bagian ke-8, yaitu jumlah penghasilan bruto, yaitu hasil penjumlahan mulai dari angka 1 sampai angka 7. Nah, jumlahnya di sini 7.500.000, yaitu gaji pokok ditambah dengan tunjangan. Baik, kita lanjutkan untuk bagian selanjutnya, yaitu pengurangan. Di sini terdapat beberapa jenis pengurangan. Yang pertama, biaya jabatan dan iuran pensiun atau iuran jaminan hari tua. Untuk pengisiannya juga kita sesuaikan dengan hasil penghitungan kita kemarin ya. Untuk biaya jabatan di sini 375.000, lalu ada biaya pensiun 75.000, lalu ada iuran jaminan hari tua sebesar 250.000. Maka angka-angka ini kita pindahkan ke bukti pemotongan. Untuk biaya jabatan dan biaya pensiun kita masukkan ke bagian ke-9. Kita jumlahkan 375.000 ditambah dengan 75.000, 450. Itu untuk biaya jabatan dan biaya pensiun. Lalu untuk iuran jaminan hari tua sebesar 250.000 kita cantumkan juga di sini, sehingga kita peroleh jumlah pengurangnya yaitu 700.000. Sama ya dengan yang hasil penghitungan. Selanjutnya kita akan menghitung berapa penghasilan neto dari Rinasti, yaitu dari penghasilan bruto dikurangi dengan pengurangan yang terdiri dari biaya jabatan dan iuran jaminan hari tua, sehingga diperoleh angka sebesar 6.800.000 rupiah. Apakah cukup sampai di situ? Tidak ya. Dari penghasilan neto ini kita setahunkan untuk mencari berapa penghasilan kena pajak. Bagaimana caranya? Tentunya masih ingat ya. Dari penghasilan neto per bulannya ini kita kalikan dengan 12, sehingga diperoleh penghasilan neto selama setahun. Begitu juga pada pengisian bukti potong ini, penghasilan neto per bulan kita kali dengan 12, sehingga diperoleh penghasilan neto yang disetahunkan atau selama setahun. Selanjutnya adalah
kita perlu mencantumkan berapa penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Untuk PTKP di sini kita sesuaikan dengan status dari dinasti. Kemarin sudah saya jelaskan ya, untuk penentuan PTKP adalah dengan melihat status dari dinasti. Nah, karena dinasti di sini statusnya belum menikah dan tidak memiliki tanggungan, maka PTKP-nya senilai 54 juta. Saya ulangi kembali, untuk penentuan PTKP di sini kita sesuaikan dengan status dari wajib pajak. Karena status dari dinasti adalah tidak menikah dan tanggungannya 0, maka PTKP-nya senilai 54 juta. Baik, kita sudah mengetahui berapa penghasilan neto selama setahun serta PTKP dari wajib pajak. Selanjutnya kita akan menentukan nilai dari penghasilan kena pajak, yaitu dari penghasilan neto selama setahun dikurangi dengan PTKP. Saya ulangi lagi, untuk mengetahui besarnya penghasilan kena pajak, kita hitung dari penghasilan neto selama setahun dikurangi dengan PTKP sehingga diperoleh angka sekian, 27.600.000 ya. Selanjutnya di bagian ke-17 di sini kita tuliskan berapa PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak. Nah, angka yang kita isikan di sini merupakan hasil penghitungan dari PPh pasal 21 atas gaji dinasti, yaitu dari penghasilan kena pajak kita hitung dengan lapisan pajak yang pertama, karena PKP-nya di sini belum melebihi 60 juta ya, maka hanya terkena lapisan pertama. 5% dikali dengan 27.600. Nah, hasil ini kita masukkan ke bukti pemotongan pada bagian ke-17. Untuk bagian 18 yaitu PPh pasal 21 yang telah dipotong masa pajak sebelumnya karena tidak diketahui, maka kita lewati sehingga diperoleh PPh pasal 21 terutang senilai 1.380.000. Kemudian untuk yang terakhir PPh pasal 21 atau 26 yang telah dipotong atau dilunasi, kita strip dulu ya, karena kita asumsikan bahwa jumlah tersebut belum dibayarkan. Baik, untuk yang terakhir yaitu kita perlu mengisikan tanggal penerbitan bukti pemotongan PPh pasal 21 bagi karyawan. Nah, berdasarkan ketentuan, batas akhir penyerahan bukti pemotongan PPh 21 adalah akhir bulan berikutnya. Jadi, misalkan misalkan yang dilaporkan dalam bukti pemotongan adalah penghasilan untuk masa bulan Januari hingga Desember, maka batas akhir pemberian bukti pemotongan adalah tanggal 31 bulan Januari 2017, karena
Berakhirnya masa pemberian penghasilan adalah di tanggal 31 Desember 2016. Saya ulangi kembali, batas akhir penerbitan bukti pemotongan PPh pasal 21 adalah akhir bulan berikutnya setelah masa pemberian penghasilan berakhir. Jadi karena di sini adalah bukti pemotongan untuk pemotongan PPh pasal 21 bulan Januari sampai bulan Desember 2014, maka penerbitan bukti pemotongannya yaitu pada tanggal 31 bulan Januari 2017. Kemudian di sini diisikan juga untuk NPWP pemotong atau NPWP perusahaan. Kemudian diisikan juga nama perusahaan. Saya ulangi lagi, di sini perlu diperhatikan ya, yang diisikan adalah identitas pemotong, bukan identitas wajib pajak. Jadi yang diisikan di bawahnya yaitu NPWP dan nama perusahaan. Kemudian yang terakhir yaitu membubuhkan tanda tangan. Baik, itu untuk tutorial pengisian SPT masa PPh pasal 21 atau 26. Kemudian tadi ada juga tutorial pengisian lampiran pertama formulir 1721 SPT masa PPh pasal 21. Kemudian yang terakhir tadi yaitu tutorial pengisian bukti pemotongan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap atau penerima pensiun. Selanjutnya, tugas teman-teman adalah mengerjakan studi kasus yang telah disiapkan, yaitu untuk PT GK 2 Utama. Di sini terdapat data pemotong atau data perusahaan, kemudian data pembayaran gaji baik untuk pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap yang dipekerjakan perusahaan. Kemudian di sini ada juga informasi tambahan terkait pemberian tunjangan bagi pegawai tetap. Jadi perlu diperhatikan ketika nanti melakukan penghitungan PPh pasal 21 atas pegawai tetap, di sini terdapat penambahan berupa premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian, yang mana masing-masing memiliki persentase sendiri yang dihitung dari gaji pokok. Jadi nanti dalam menghitung penghasilan bruto terdapat 3 komponen yang harus dihitung, yaitu gaji pokok, premi jaminan kecelakaan kerja, dan premi jaminan kematian. Kemudian yang selanjutnya yaitu pada informasi tambahan diterangkan bahwa pegawai membayar iuran pensiun sebesar Rp100.000. Ini pegawai tetap ya, khusus pegawai tetap. Maka nanti ketika mau menghitung penghasilan neto terdapat pengurangan berupa iuran pensiun sebesar Rp100.000. Saya ulangi lagi, ketika nanti mau menghitung penghasilan neto yaitu dari penghasilan bruto dikurangi komponen pengurang, di situ terdapat pembayaran iuran pensiun sebesar Rp100.000 yang dibayarkan oleh pegawai. Lalu yang perlu diperhatikan juga adalah pengurang berupa biaya jabatan. Jadi walaupun dalam informasi tambahan tidak diterangkan secara langsung, biaya jabatan tetap wajib dibayarkan oleh setiap pegawai tetap. Besarannya yaitu 5% dari penghasilan bruto.
Adapun jumlahnya nanti maksimal 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Jadi nanti ketika hasil penghitungan biaya jabatan melebihi 500.000, maka yang dituliskan cukup 500.000 saja. Itu untuk penghitungan PPh pasal 21. Kemudian tugas yang kedua yaitu membuat SPT massa PPh pasal 21 serta lampiran pertama SPT massa PPh pasal 21 seperti yang telah saya terangkan tutorialnya sebelumnya. Adapun yang perlu diperhatikan di sini adalah ketika nanti teman-teman melakukan penghitungan PPh pasal 21 bagi pegawai, terdapat dua nominal yang ini contohnya ya. Untuk dinasti di sini ada PPh pasal 21 setahun dan PPh pasal 21 per bulan. Yang perlu diperhatikan dalam mengisi PPh pasal 21 pada lembar SPT sini ya, jumlah di kolom jumlah pajak yang dipotong yang dimasukkan di sini adalah nominal PPh pasal 21 per bulan setelah dibagi dengan angka 12. Seperti di contoh di sini atas penghasilan dinasti sebesar 115.000, maka yang dimasukkan ke dalam lembar SPT adalah 115.000 jika itu khusus untuk satu pegawai. Jika ada beberapa pegawai, maka yang dimasukkan adalah jumlah keseluruhan. Jadi misalkan ada 3 pegawai, nah nanti PPh pasal 21 setiap pegawai misal ada 3, nanti dijumlahkan terlebih dahulu baru dimasukkan di sini. Begitu juga dengan penghasilan brutonya nanti dijumlahkan. Jika ada 3 pegawai, maka penghasilan bruto dari 3 pegawai itu dimasukkan. Perlu diingat ya, yang dicantumkan dalam SPT massa adalah penghasilan bruto, yaitu gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan. Dalam hal ini adalah tunjangan berupa premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian. Baik, itu untuk tugas yang kedua. Selanjutnya tugas yang terakhir yaitu membuat bukti potong PPh pasal 21 bagi pegawai bernama Sigit Widianto. Itu juga bisa mengikuti tutorial yang telah saya sampaikan sebelumnya menggunakan formulir A1 bagi pegawai tetap. Menggunakan formulir ini untuk dipotong. Baik, mungkin itu penjelasan dari saya. Jadi setelah ini silahkan dipersiapkan lembar SPT massa. Jadi nanti ada 4 ya tugasnya. Membuat penghitungannya terlebih dahulu, kemudian membuat SPT massa di halaman 1 dan 2, kemudian membuat lampiran pertama yaitu daftar pemotongan PPh pasal 21 atas pegawai tetap. Kemudian yang terakhir adalah membuat bukti pemotongan. Cukup satu saja ya bukti pemotongannya, tidak perlu untuk semua karyawan, sebagai latihan saja. Baik, mungkin itu dulu penjelasan dari saya. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan disampaikan. Dari saya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.